Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita diperjumpakan dalam sapaan malam kita pada Jumat malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami selama satu hari ini. Dan saat ini Bapa, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat malam, salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terkadang untuk memahami dan menerapkan makna habis gelap terbitlah terang bukanlah sesuatu yang mudah. Justru ketika kita diperhadapkan dengan masalah, yang ada dalam pikiran kita adalah masalah, dan masalah. Tidak jarang sebagai manusia, kita masih akan kaget ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Padahal, kalau dipikir-pikir, setiap manusia pasti diperhadapkan dengan masalah. Tentunya setiap orang berbeda-beda. Uniknya, sebagai orang Kristen yang percaya akan keselamatan dari Yesus Kristus, seharusnya kita tidak terkejut ketika penderitaan datang menerpa kita. Rasul Paulus yang tahu benar apa artinya menderita, dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-12 menuliskan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jika kita hidup tunduk kepada Allah, dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-6, dan melawan iblis sama seperti ayatnya yang ke-9, tidaklah mengherankan apabila kita dicemooh, disalahpahami dan bahkan dimanfaatkan, dan itu menjadi tantangan, pergumulan, masalah kita sebagai orang-orang yang memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Namun, Rasul Petrus berkata bahwa penderitaan itu mengandung suatu maksud. Penderitaan dimaksudkan untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tuntunan Allah bagi pertumbuhan iman kita seringkali mengharuskan kita melalui berbagai kesulitan. Namun, semuanya itu terjadi untuk mengokohkan kita menghadapi berbagai badai hidup di masa yang akan datang. Apapun hasil yang kita dapatkan dalam masalah kita, itu berarti Allah sedang merenda kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Kiranya Allah menolong kita agar tetap setia seiring dengan usaha kita untuk sungguh-sungguh hidup
memuliakan nama-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami untuk dapat hidup mengandalkan Engkau. Untuk itu Tuhan, mampukan kami agar dalam proses hidup ini kami benar-benar memahami dan memaknai rencana indah Tuhan di dalam hidup kami. Di malam hari ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami ingin mendoakan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya dengan kasih Tuhan, Engkau memberikan pemulihan yang terbaik bagi mereka. Berkati setiap mereka yang dalam perawatan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya juga Engkau menjaga setiap keluarga yang mendampingi mereka. Saat ini Bapa, kami pun berdoa untuk pandemi COVID-19 yang terjadi tidak hanya di negara kami Indonesia, tetapi juga terjadi secara global. Tuhan, mampukan kami umat-Mu, agar kami dapat memaknai pandemik ini sebagai proses Tuhan di dalam meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman percaya kami terhadap Engkau. Mampukan setiap dokter, perawat, para medis, relawan, di dalam mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Mampukan kami juga Bapa, agar kami memiliki kesadaran terlibat di dalam memutus mata rantai virus ini dengan menjalankan protokol kesehatan yang benar. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan beristirahat. Kiranya kasih setia Tuhan boleh menaungi istirahat kami pada malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan pola hidup bersih. Tuhan memberkati kita.